kembali lagi di Ingliti Time. Spill the tea dong. Balik lagi bersama aku Muhammad Rizky sebagai host kalian untuk episode kali ini dan untuk episode kedua kali ini bintang tamunya nggak kalah keren ya guys. Siapa tuh? Siapa ya? Pada kepo nggak sih? Langsung aja kali ya kita panggil Faris Fajar Munggaran. Diam lau ya. Gila. Sehat Fis? Alhamdulillah. Koris sehat kan? Gak usah lah, udah Faris aja. Faris aja. Gak apa-apa nih. Sehat apa? Aman. Aduh, kita pertama ketemu di Makrab gak sih? Makrab. Makrab 23 kan? Ya, gue Itu- juga ketemu sama lu tuh gara-gara anak-anak Saskal kan. Nih si Fatur suka gini, Fatur siapa? Itu ada yang namanya Rizky tapi kita sebut dia Fatur. Pas gue lihat, lah ini orangnya. Itu gue juga bingung sih kenapa dipanggil Fatur, padahal nama gue Rizky kan. Tiba-tiba jadi Iya, kenapa? Fatur. Gue penasaran. Kenapa? Mana gue tahu katanya si Kang Melvin yang ngasih. Iya, katanya si Melvin yang ngasih, tapi gue nggak tahu kenapa alasannya. Dia emang gitu sih katanya. Iya sih. Atau emang ini ya, muka lu kayak itu satpam Pujas, namanya kan Arthur. Jadi lu dikasih Emang? nama Fatur. Bener, sumpah. Baru tahu gue. Thank you nih udah datang lagi ya. Aman, Dua kali aman. nih. Dua kali. Dalam 2 tahun. Iya, 2 tahun. kali. 2 tahun. 2 tahun 2 kan? tahun ya? 1 tahun. Iya, tahun kemarin berarti ya? Iya, tahun kemarin. Ini kebetulan host sebelumnya ada di belakang layar ya guys. Yoi. Host sebelumnya ada di belakang layar by the way. Gimana kabar Riz? Apa? Gimana kabar? Alhamdulillah baik selalu. Tidak pernah menyerah pokoknya malah. Let it be. Let it be. Sibuk apa sekarang? Sibuk gak ngapa-ngapain. Nggak ada bercanda. Kemarin kan beres syuting. Iya, Syuting apa tuh? ada deh. Ada Ntar lah deh. pokoknya mah. Ntar Tuh, belakangan. Yuk, Beda. Spill the tea. spill the tea. Lo kan masih mahasiswa kan? Terus kemarin juga gue dapat kabar lu habis syuting. Nah itu gimana tuh cara ngimbangin antara kuliah lu sama kegiatan perfilman? Capek dong pasti. Sebenarnya dari awal tahun ini 2024 gue pertama kali lagi masuk industri dan awalnya sih kayak bisa apa ya, bisa nge-backup karena ya awalnya hybrid juga kan, bisa Ya. kirim tugas online, Ya. ada Zoom juga. Tapi lama-kelamaan banyak pas semester ini banyak pertemuan yang harus offline dan itu menurut gua kayak susah. Tapi kebetulan yang waktu awal tahun itu yang bulan Februari dimulainya di praproduksi, emang gua ke Jakarta dulu selama sebulan. Gua aman, bisa izin Teman. asal tugas ngalir. Ya, ya. Dan dilanjut pas syuting tuh kebetulan syutingnya di Bandung, jadi gua bisa bolak-balik. Bisa tuh. Iya bisa, jadi aman lah kayak berbagai pertemuan gue bisa handle. Ya, ya. Pas lanjut semester berikutnya gue dapat project lagi dan projectnya gue harus syuting di Jakarta full itu. Gak bisa pulang pergi. Belum di Jakarta deh, di Garut dulu Itu film yang setelah setelah yang awal. ya. Itu jadi gue tuh alhamdulillah dapat setahun ini gue dapat 4 project. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu masih. Alhamdulillah, makasih teman-teman atas supportnya. Diam. Oh juga ngefans kan. Alah diam. Lanjut. Pas di Garut tuh, oh iya, pas di Garut tuh gue kan nggak hari libur panjang. Syutingnya tuh hari libur panjang, dan sebelum libur panjang kan gue emang ada beberapa nilai yang agak jelek. Ya. Dan gue ikut semester pendek dulu. Nah, berarti ini libur panjangnya pas libur semesteran. Ya, Ya, semesteran. oke. Masuk ikut dulu semester pendek, habis semester pendek beres baru lanjut ke yang syuting di Garut itu. Selama
Kalau syutingnya selama sebulan, cuman ada workshop sebelumnya, ada workshop sama praproduksi sebagai macamnya Oke. selama 2 bulan, jadi total 3 bulan sampai bulan apa ya kemarin tuh? Bulan November. Februari, Maret, Sebelum April. November apa? Oktober. Oktober. Setelah Oktober, habis itu Oktober lanjut yang di Jakarta. Yang kemarin. Yang kemarin. Nah, sebenarnya awalnya tuh emang pas gua izin ke Pausni, Magang. ke Prodi, Magang. ya awalnya gua mau izin kayak ada proyek film lagi dan katanya bakal izin panjang lagi, dan menurut Pausni kamu udah terlalu banyak izin dan banyak dosen-dosen juga yang komplain nanyain kenapa Faris banyak izinnya, dan Pak Husni gak enak ke dosennya, gak enak sekaligus kayak kesian juga ke gua karena gua terlalu banyak bolong-bolong, dan akhirnya masuklah gua dimasukin sama Pak Husni ikut program apa namanya, magang Merdeka. Iya, magang Merdeka itu apa namanya? Coba ada yang tahu nggak? Apa sih magang yang Merdeka itu kemarin tuh namanya? MSIB, bukan? Bukan. Magang. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah. Lupa lah gue. Magang Merdeka. Magang Merdeka pokoknya. Magang Merdeka, dan gue sangat senang sekali karena bisa membackup perkuliahan saya. Jadi saya terima dan saya masukkan perusahaan magang gua di perusahaan Kasundan namanya. Ya. Emang Kasundan tuh bukan perusahaan tapi lebih ke Sasana. Cuman emang Sasananya juga selalu melakukan proyek-proyek bersama film-film besar. Alhamdulillahnya. Namanya Kasundan Action Choreography Team, dan kita tim koreografi silat, fighting, bukan silat, fighting. Buat di film-film kan? Buat di film-film. Makanya saya ceritanya magang di sana. Padahal punya sendiri. Ups. Tit. Sensor. Nah, jangan promosi. Nih IG-nya. Aduh, jangan dong. Ya begitulah. Dan sekarang sebenarnya gua abis syuting ini rehat dulu, dilanjut lagi nanti. Itu rehat tuh emang dikasih dari enggak, emang sananya apa gimana? Syuting yang ketiga berberes. Yang ketiga tuh yang kemarin? Iya, yang kemarin. Karena ada lagi? Dilanjut nanti. Ngalir ya? Alhamdulillah. Itu apa tuh yang bikin lu tertarik buat acting, dan siapa sih yang pertama kali buat dukung lu untuk terjun ke dunia perfilman? Kayak mungkin dari orang tua, kayak udah Riz main film aja. Sebenarnya gue ditawarin main film tuh pas dari umur kelas 6 SD. Dari berarti umur 13 tahun. Kelas 6? Iya, kelas 6 SD. Ikut di film Satria Heroes Revenge of Darkness, film Bima X. Masuk film gede tuh? Lumayan lah. Dulu di RCTI kan ramai banget ya. Yang di RCTI itu kan yang seriesnya kan? Seriesnya, tapi gua ini yang movie-nya. Ikutnya yang movie. Ikut di sana, gua ditawarin, dan ketika ditawarin emang bokap setuju. Nyokap agak bimbang lah. Cuman karena suaranya lebih gede bokap, jadi disetujuin aja asal gak ngeganggu sekolah. Lanjut ke sana, habis itu pas dilanjut ke Wiro Sableng. Enggak, bentar dulu. Di Satria Heroes Bima X berperan sebagai Wira namanya. Wira kecil. Wira kecil. Wira kecil. Itu pemeran utama? Bukan. Kayak dia tuh, gua tuh ceritanya background si main villain. Background main villainnya emang dia tuh dulunya Torga, kayak pendekar macan gitu. Dan ketika itu dia salah jalan, berubah jadi jahat pas udah gedenya. Itulah ceritanya. Berarti bisa dibilang sebagai temennya si villain itu? Main villain. Background story-nya main villain. I see. Berarti Wira tuh si villainnya? Ya. Lu sebagai Wira kecilnya? Wira kecil. Oke. Terus lanjut ke film Wiro Sableng sebagai Wiro kecil. Itu gue cuma selewat doang. Ya.
Habis itu lanjut ke Gundala. Di Gundala lah. Film gede lagi. Film gede itu. Itu gimana tuh di Gundala? Berperan sebagai? Gue berperan sebagai Awang, dan menurut gue serunya di Gundala tuh gue banyak adegan fighting dan gue bisa bebas mengeluarkan ide Gerakan. gue dengan gerakan-gerakan gue. Meskipun emang dari dulu gue sebenarnya gak paham tentang acting, dan gue cuman sebagai praktisi silat yang ikut-ikutan di film-film. Dan sampai sekarang sebenarnya gue masih struggle tentang acting. Ya. Soalnya dari dulu gue nggak pernah belajar acting. Pernah pas SMA ketika gue rehat film setelah Gundala tuh emang nyokap bilang udahlah, lu kan sekarang mau SMA, Sekolah dulu fokus. nggak usah film-filman. Dari sana gue berhenti meskipun banyak proyekan yang ditawarin gak keterima karena ya mungkin emang fitrahnya untuk harus fokus sekolah dulu. Habis fokus sekolah gue ikutan ekskul teater, dan meskipun di teater gue cuman sebagai pemain belakang karena gue ngerasa belum pede dengan acting gue. Jadi gue cuman belajar dari orang-orang aja. Jadi gue misalkan lagi ngeset artistik, ngeliatin ya gue sambil merhatiin pembelajarannya, edukasi teaternya kayak gimana. Sanalah mungkin ada sedikit-sedikit yang bikin gue belajar tentang acting, tapi nggak sedalam itu. Ya, setidaknya gue ada bekal sedikit. Ada basic lah. Ada basic. Nah itu bentar, pas SMA kan lu vakum. Itu tuh setelah ada beberapa tawaran, emang lu nya yang nolak atau emang dari keluarga ya udahlah nggak dulu? Ari. Kalau jadi Nyunda, guys, Nyunda. ex Nyunda. Kalau dari keluarga sebenarnya bokap mengizinkan. Makanya kalau setiap ada casting selalu coba aja ikutin. Coba ikut. Iya, tapi nyokap nggak setuju. Ya mungkin karena doa nyokap dari awal nggak boleh film-filman, jadi banyak yang nggak keterima. Jadi skip. Selama itu tuh 2018. Kan lu balik lagi pas kuliah. 5 tahun. 5 tahun. Kurang lebih lah 5 tahun. Setelah 5 tahun comeback tahun ini. Di tahun ini, awal tahun yang tadi tuh. Ya. Nah, ceritanya tuh ya mungkin emang. Nah itu gimana tuh cerita bisa comebacknya? Apakah ada dorongan dari orang tua kayak Riz, udahlah main film lagi? Nah, emang sebenarnya itu berawal dari kan bokap sempat sakit. Ya. Dan ekonomi mungkin lagi goyah, dan nyokap sebagai guru honorer kurang bisa membackup dan cara kita menghidupi keluarga dengan tabungan bokap gue yang dari dulu ada. Ya mungkin setelah dipikir-pikir selama 5 tahun, enggak 5 tahun, bokap gue sakit tuh 2 tahun kemarin. Setelah 2 tahun merasakan kayak tabungan mulai seret nih, ya mungkin dari sanalah timbul kepercayaan nyokap gue untuk membiarkan gue untuk masuk lagi ke dunia perfilman. Setelah sekian lama tuh akhirnya diizinin. Sekian lama gue diizinin, gak jauh dari diizininya itu seminggu kemudian gue ditawarin sama Bang Joko Anwar gitu. Ditawarin, dan awalnya gue bimbang soalnya gue mikir kayak selama 5 tahun ini gue nggak keterima casting, dan gue merasa kayak berarti bakat gue nggak di sini, bakat gue nggak di acting. Dan gue merasa insecure dengan hal itu. Gue merasa kayak apakah tawaran ini gue tolak aja ya. Gue ngobrol ke Mbak Esti, manajernya bokap, kayaknya nggak tahu Mbak Esti bakal terima atau enggaknya. Ya mungkin Mbak Esti tiba-tiba nelpon gue kayak ngeyakinin gue kayak ayolah, setidaknya lu cobain, keterima nggak keterimanya setidaknya lu berusaha, udah mencoba. Ya itu mah kalau misalkan keterima ya mungkin rezekinya lah, ya rezekinya gue. Misalnya nggak keterima ya udah ambil hikmah aja.
Oke. hikmahnya aja. Ya soalnya kayak ya udah, keterima nggak keterimanya mah itu masalah nanti, yang penting lu udah berusaha gitu. Oke. Ya udah, gua coba yakinin diri gua sendiri, gua coba casting, dan alhamdulillahnya gua Keterima. di sana lah. Setelah project itu saya dapat tawaran langsung 4 Gak lama 1 tuh. tahun, gak lama itu. Ya mungkin dari sanalah gue merasa kayak doa seorang ibu tuh emang mutlak, Manjur sih. manjur. Sih. Ketika nyokap bilang A, pasti bakal A. Kalau nyokap bilang B, maksudnya. pasti bakal B. Dan itu kerasa ke gue. Itulah. Sangat menginspirasi ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak berharap saya menjadi inspirator. Tapi lu bisa menginspirasi banyak orang lah, maksudnya mungkin di luar sana ada yang pengen jadi aktor cuma kehalang sama waktu dia kuliah, waktu dia sekolah, atau mungkin dari orang tua yang gak ngizinin. Ya. Cuma setelah ya time will tell. Ya. Time will tell. Betul. Berarti lu udah di dunia film selama dari kelas 6 tuh. Kelas Itu 6. ya kelas 6 tuh Ada 7 tahun? bisa dibilang 7 tahunan. Umur 13, sekarang gua 20. Ya 7 tahun. Iya. 7 tahunan 7 kurang tahun. lebih. Kurang lebih ya. Itu nggak dihitung vakum kan? Apa dihitung vakum? Dihitung vakum. 7 tahun berarti. Iya. Ih, lama juga ya. Ya karena vakumnya lebih lama, menurut gua Di filmnya masih sedikit. Di filmnya masih sedikit. Oke. Soalnya gua masih perlu belajar lagi dengan hal-hal acting, dan gua harus berbaur lagi dengan dunia industri, dunia perfilman, karena ya gua juga merasa kayak gua masih di bawah nih. Ya mungkin banyak orang-orang anak-anak kes juga yang selalu mensupport gua, yang orang-orang yang baru masuk lagi dari dunia perfilman dan belum tahu apa-apa lagi di dunia perfilman. Jadi alhamdulillah gue ketemu sama orang-orang yang seru, yang support, dan selalu support each other, lebih tepatnya. Jadi mendukung, ya menjadi motivasi buat gue. Intinya support lah ya. Menjadi motivasi buat gue untuk terus maju. Nah tadi kan lu bilang lu main di film Satria Heroes, Wiro Sableng, Gundala, sama film baru yang belum boleh di-spill. Belum boleh di-spill. Sebenarnya ada satu yang boleh di-spill karena emang. Yang mana tuh? Si gua kemarin baru preskon dan baru di launch filmnya. Namanya yang bersama Joko Anwar, Bang Joko Anwar. Namanya adalah The Siege, Pengepungan di Bukit Duri. Boleh di-spill? Jadi masih belum? Kalau diceritanya tuh ini by the way genrenya action thriller. Tapi trailer udah ada kan? Trailer belum. Kalau yang di IG tuh? Yang itu tuh baru introduce pengenalan karakternya. Pengenalan karakter. Belum ceritanya. Okay. Nanti tahun depan insya Allah ada teaser. Setelah teaser 3 bulan setelah teaser baru ada kita. Oke. Boleh dong diceritain dikit aja ceritanya. Jadi ceritanya itu seorang guru yang selalu pindah-pindah sekolah. Dia hidup di zaman yang modern, tapi penuh konflik. Kita anggap saja ini dunia paralel. Dunia paralel ini dia tuh pindah-pindah sekolah dengan niat untuk mencari seorang anak yang which is anak itu tuh anak dari kakaknya. Dan dia cari ke sekolah terakhir yang di daerah nama SMA-nya SMA Duri. SMA Duri itu penuh orang-orang yang berandal. Jadi sekolah itu tuh sekolah di mana orang-orang anak-anak nakal, sekolah yang punya trouble di sekolahnya dulu dikumpulin di situ. Dikumpulin di sana di kayak ini Suzuran. Ya kalau kalian nonton Crow Zero itu kayak di Suzuran. Sama High and Low. Iya, kayak High and Low. Kurang lebih lah kayak gitu. Jadi
semua anak-anak nakal ada di sana. Jadi si sekolahnya juga kayak gak beda jauh dengan penjara Oke. karena bentukan sekolahnya juga mirip penjara, cuman yang di dalam sana yang menguasai sekolah itu bukan guru tapi Murid-muridnya. murid-muridnya. Jadi bukan murid yang takut sama guru tapi guru Guru yang yang takut sama murid. itulah ceritanya Kurang lebihnya. kurang lebihnya. Nah itu dari sekian banyak film yang lu peranin, ada nggak sih kayak proses seleksinya atau audisinya yang dapat yang punya ini memori tersendiri? Menurut gua kalau dari casting yang bikin memorable yaitu dari film The Siege, karena Message. film itulah yang membuka jalan gua untuk masuk lagi ke dunia, Ke dunia film. Dan menurut gua juga di The Siege tuh castingnya nggak kita dikasih tahu bahwa karakternya seperti ini, dan Farid juga bisa membayangkan dan bisa lebih leluasa untuk mengekspresikan si orang yang Yang diperanin. yang diperanin sama gue juga. Oke, sorry bentar. Itu berarti setiap casting itu tuh kita bisa milih si perannya kah atau ditentuin sama sutradara? Ditentuin. Jadi kita dikasih satu, kalau casting langsung ke tempatnya tuh kita bakal dikasih satu kertas yang berada dialog yang lu bakal peranin, nanti lu hafalin, Oke. habis dihafalin lu acting sesuai sama imajinasi lu. Cuma si pengenalan karakternya, si karakterisasinya udah dijelasin. Sebenarnya nggak terlalu dijelasin ya. Dijelasinnya tuh setelah gua keterima casting, tapi pas castingnya tuh gua lebih kayak apa ya? Lebih pede dengan karakter ini karena gua merasa kayak oh karakternya bisa di sama gua. Oke. Berarti itu balik lagi ke, bisa dibilang ini nggak sih kalau mau meranin salah satu peran tuh ada yang seenggaknya mirip sama diri kita sendiri gitu? Apa Pasti berbeda jauh? Pasti Pun bisa. kalau soal kemiripan karakter sama diri kita sendiri pasti bakal ada. Cuman nggak semuanya bakal ada, soalnya kayak ada Nggak semuanya bakal kayak gitu ya, kan? Cuma itu nilai plus lah. nilai plus. Kayak apa ya? Malah yang menurut gua paling susah tuh kalau karakternya itu mirip dengan karakter gua, soalnya gua nggak tahu diri gua tuh kayak gimana. Cuman orang lain yang tahu gua kayak apa. Oke. Dan menurut gua itu lebih capek untuk, Kenapa bisa lebih capek? karena kita harus mengenal mengenal diri sendiri yang gua sendiri aja belum mengenal gua kayak gimana. Oke. Itu yang menurut gua capek sekarang tuh. Capek mikirinnya lah ya. Ya, dan untungnya kalau di situ itu ya mungkin karakternya udah pas keterima casting, karakternya udah dikasih lihat bahwa ini background ceritanya dia kayak gini, orangnya kayak gini, karakternya kayak gini, dan alhamdulillah gue bisa meranin lah. bisa memperankan orang itu. Berarti sejauh ini film yang bikin lu terkesan atau memorable The Siege. Itu ada nggak sih di proses syutingnya ada acting yang paling sulit buat dilakuin nggak sih? Dan cara lu ngatasin scene yang sulit itu gimana? Gue berakting tuh bukan bukan di actingnya, bukan di actingnya, malah gue berdialognya. Dirinya berarti. Jadi gue kalau ketika berdialog gue selalu gugup dan gue selalu belibet. Oke. Ketika berdialog, jadi gue kayak itu struggle gue selama main di The Siege. Baru di The Siege doang? Malah sampai sekarang juga gue masih struggle. Bahkan ngomong sama teman-teman pun? Bahkan ngomong sama teman-teman gue kayak belibet. Itu yang bikin gue susah di acting tuh. Ya mungkin emang actingnya juga susah, cuman menurut gue ketika kita tahu maksud dari dialog itu, acting pun bakal mengalir. Oke. Dan gue belum bisa itu.
Dan bikin paling struggle-nya lagi tuh kita harus improve. Ada kalanya kita harus improve di film. Itu yang improve karena kita lupa dialognya atau emang Ada gimana? Nggak ada di skrip. Jadi kayak misalkan Bang Joko kayak lagi ngasih tahu kita, ini ceritanya kalian lagi di mobil, lagi gini kayak gini, kalian harus ngobrol. Oke. Nah di skrip tuh nggak ada. Itu yang bikin susah. Menurut gua bikin susahnya tuh karena gua nggak tahu maksud obrolan ini bakal apa. Jadi kayak emang cerita kata Bang Joko tuh have fun aja, kasih fun kayak ngobrol asik kayak ngobrol sama teman-teman kalian. Ya beda lah pasti. Beda lah, kayak pressure-nya beda karena kita beda kalau misalkan kita melakukan spontan ngobrol sama orang-orang sama ketika kita disuruh untuk ngomong harus ngomong kayak gini, harus ngomong kayak gitu. Itu emang kerasa sih. Iya. Berarti itu yang susahnya di improve-nya. Damn. Tapi lu banyak sih tetap bisa kalau buat disuruh improve itu. Apa karena bantuan dari mungkin karena bantuan dari teman-teman gue juga, karena gue kayak orangnya kayak kadang kaku, susah kayak berpikir tuh nggak bisa berpikir cepat. Jadi untungnya kayak ada yang ngawalin dialog, gue bisa jawab gitu. Berarti lu seenggaknya ada yang buka obrolan dulu nih, baru lu bisa ikut. Kalau lu yang nyuruh buka nggak bisa. Susah. Oke. Balik lagi nih ke lu mahasiswa. Sebagai mahasiswa, bukan sebagai aktor. Tetap sih rasa pautnya, cuma selama lu di Unpas sastra Inggris, ada nggak sih pengalaman yang bikin lu membentuk karakter selama di kampus sebagai aktor? Kayak misalkan lu dapet project baru, lu mendalami karakternya tuh bisa dari kampus, mungkin dari teman-teman lu atau gimana? Mungkin bukan dari pendalaman karakter film ya, lebih kayak gua lebih bisa mendalami diri sendiri ketika bertemu sama orang-orang. Sekarang menurut gua ya, kayak gua sama anak-anak Saskel pertama kali gua bertemu sama mereka, gua merasa kayak gue merasa bebas sih, kayak bukan bebas in a way jelek ya, cuman kayak kita bisa bebas, bisa berekspresi lah ya. Iya, bisa berekspresi, bisa membuka diri kita, bisa melepaskan semua keheningan, kepenatan kita dengan berkumpul dengan mereka. Gue merasa kayak ini ya namanya kayak pertemanan tuh kayak gini. Pertemanan yang sesungguhnya. Sesungguhnya tuh kayak ini. Tadi di belakang layar lu sempat bilang kalau lu di tahun pertama kuliah tuh kayak nggak betah. Ya, awalnya gue nggak betah karena gue Unpas tuh bukan pilihan pertama gue. Karena disuruh tuh pasti. Ya, karena nyokap bilang karena lu nggak keterima di negeri. Di universitas negeri ini, jangan gap year. Harus langsung. Ya udah, lu mau kemana dulu? Yang penting lu kuliah dulu. Abis kuliah lu bisa pindah juga nggak apa-apa. Tapi gua masuk ke Unpas karena di sana juga ada sastra Inggris. Pas di Unpas awalnya gua gak nyaman, kayak nggak mau dinyaman-nyamanin karena ya udahlah. Karena bukan universitas yang gua mau. Tapi setelah bertemu sama mereka, gua merasa kayaknya Unpas is not bad, asik. Meskipun gua kayak emang susah susah dalam akademis, dan akademistik gua agak lemot. Setidaknya gua ada teman-teman gua yang di sini yang bikin gua nyaman. Intinya di nyamannya. Mau sebagus apapun universitasnya, menurut gua kalau nggak nyaman tetap aja nggak akan nyaman. Itu proses lu mulai dari nggak betah sampai betah berapa lama tuh? 1 tahun 2 tahun? Cepet sih. Awal-awal langsung tuh kayak pas ospek langsung gini? Enggak gitu. Pas ospek mungkin kayak
Gua lebih general ya, kayak kumpul sama banyak orang. Oke. Tapi setelah gua kenal sama beberapa orang ini, terkumpul lah circle kecil ini. Circle kecil. Circle kecil ini, di sanalah kita merasa kayak wah, seru-seruan gitu. Oke. Dan gua kayak ngerasa nyamannya di sastra kelana tuh kayak kita tidak perlu berpikir apa ya, nggak perlu berpikir banyak. Oke. Kita di sana kayak ya udah, ketika ketemu sama orang ini, Ya udah. sama sastra kelana ini, kayak apa yang lo pikirkan bakal hilang. Apa yang Oke. apa yang lo risaukan itu bakal hilang, karena di sana kita seru-seruan. Di sana kita kayak nyaman. Dan itu gua tahu persis orang-orang di sana tuh, di sastra kelana itu banyak orang-orang yang punya masalah masing-masing. Punya punya struggle-nya masing-masing. Oke. Tapi ketika kita berkumpul di sana, semua masalah itu hilang. Berarti inilah ya, stress relief. Stress relief. Oke. Yang mungkin menjadi tempat zona nyamannya kita untuk recovery diri, kayak menyenangkan diri sendiri dulu untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang akan datang nanti. Oke. Menurut gue ya. Balik lagi ke film. Oke, balik lagi ke film. Sekarang TikTok kamu ya? Oke, gini. Kayak apa sih namanya? Kampus film. Bukan. Kalau bisnis tuh Apa? kurva naik turun. Balik lagi ke film. Oke. Lu kan sekarang masih jadi aktor nih. Alhamdulillah. Seandainya lu ditawarin buat jadi sutradara, Anjir. mau bikin filmnya kayak gimana? Gue dari dulu ngefans parah sama Jackie Chan. Jackie Chan. Dengan gaya dia memperkenalkan bela diri dia di film, cara dia tuh menurut gue seru dan dinikmati sama orang-orang. Oke. Dengan cara dia berkomedi, melewati gerak-gerak bela diri yang dia perkenalkan, menurut gue itu jadi sebuah inspirasi buat gue untuk bikin film action komedi, tapi melalui dengan bela diri silat. Asik tuh kayaknya. Ya. Di sana Tapi kan kayak Jackie Chan dari Kung Fu. kayak bela diri Cina kan banyak. Nah tuh lu bisa tuh Ya. bikin dari silat, action komedi. Iya, itu maksud gue tuh kayak Kita direkrut sama Hollywood. amin. Amin. Nuhun. Nah ini, Apa lagi? kalau lu bisa mainin karakter di film Hollywood, Wah. karakter atau film apa yang pengen lu coba? Atau lu mau bawa budaya Indonesia ke Hollywood? Itu sih, gue kayak gue nggak mau menjadi orang yang menjadi orang-orang yang di Hollywood, malah gue kayak ingin memperkenalkan pencaksilat ke Hollywood. Asik. Jadi ini buat para pembuat film di Hollywood ya. Hubungi Faris. Dia pesilat, dia bisa acting. Bapaknya Amin. Cecep Arif Rahman. Ah, Takut gak lu? disebut Takut gak lu? gila. Emang kenapa gak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Sensor aja kalau gak boleh. Terlalu berat backingan gue. Oke. Enggak lah. Ya bokap, ya lu. Ya betul. Ya benar. Oke, terakhir karena para manusia di belakang ini sudah gini-gini ya. Udah resah. Pertanyaan terakhir. Ada nggak sih proyek atau rencana besar yang bisa ditunggu nih sama Sobat Esa dalam waktu dekat? Ya itu. Ada film yang tadi. Boleh di-spill gak? Ya itu The Siege. Selain The Siege? Selain The Siege, wah belum Belum boleh. Cuman kalau yang menurut gua bakal jadi suatu film yang besar itu The Siege. Dan lihat tanggal mainnya aja. Oke. Tepuk tangan guys. Seru gak sih ngobrol sama Kang Faris? Enggak, terlalu serius gak sih? Sama Kang Faris. Oke, Sobat Esa, terima kasih buat
kalian yang sudah menonton podcast ini. Dan terima kasih juga pada Kang Faris sudah datang lagi 2 kali ke sini. Terima kasih kembali telah mengundang saya lagi di sini. Seru sih ngobrol-ngobrol asik kayak gini. Meskipun ya obrolannya agak garing. Gak garing lah, bermutu lah. Alhamdulillah. Bermutu. Alhamdulillah. Oke, terakhir kita cheers. Oke. Terima kasih Sobat Esa. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ingliti time. Spill the tea.